Shalom Gereja Tuhan, salam semangat pagi kepada seluruh jemaat yang sudah bergabung. Atas nama Gembala Sidang Gereja Rasuli Indonesia Berkat dan seluruh majelis peserta penata layan yang bertugas, kami mengucapkan selamat bersekutu kembali di dalam ibadah online Minggu tanggal 9 Mei 2021. Jemaat Tuhan, mari kita terus berharap dan mengandalkan kasih setia Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran untuk menyambut hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat jasmani dan rohani yang Kau curahkan bagi kami semua sampai saat ini. Kami datang di hadapan-Mu dan mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, atas segala yang Tuhan Yesus tidak berkenan. Basuh kami dengan darah-Mu dan kuasa nama-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, Engkau curahkan roh hikmat dan singkapkan diri-Mu lebih lagi melalui firman-Mu. Kami rindu mengenal dan bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Pimpin setiap kami oleh Roh Kudus, khususnya hamba-Mu, Bapak Pendeta Horasia Haan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati dan lindungi hidupnya bersama keluarganya. Berdoa pula untuk setiap penata layan yang Tuhan pilih melayani hari ini, biar kuasa kasih karunia melingkupi hidup mereka. Tak lupa untuk gembala, wakil gembala majelis, serta jemaat Tuhan yang setia. Tuhan berkati dengan berkat perlindungan dan kesehatan tercurah atas mereka dan keluarga besar mereka. Kami mau sepakat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus segala yang jahat yang hendak mengganggu ibadah online ini, dan biar Kau mampukan kami Tuhan untuk fokus hanya kepada-Mu. Kami tabiskan ibadah online ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menyambut hadirat Tuhan, kita katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita berjumpa lagi di ibadah Grip hari ini. Sama-sama kita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau bernyanyi bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan lagi, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa,
Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 27 sampai dengan 32. Demikian. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita sama-sama merenungkan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari nyanyikan berkat-Mu yang ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini?
Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada di hari ke-9 Mei 2021 ya Tuhan. Kami sudah bernyanyi buat Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin mendengarkan sabda Tuhan, firman yang hidup yang akan memberkati setiap kami. Tuhan Yesus memberkati hamba dan semua jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sampai dengan selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi, kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 3, ayat 1 sampai dengan ke-13. Demikian firman Tuhan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat terakhir, ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tema kita hari ini adalah untuk seluruh bangsa. Ayat 1 kalau kita baca, itulah sebabnya aku Paulus. Kenapa Paulus mengatakan itulah sebabnya aku Paulus? Nampaknya ia sedang menekankan hal penting kepada para pendengarnya dan menyampaikan hal penting kepada kita. Apa itu? Kalau kita baca di dalam pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, khotbah yang minggu lalu disampaikan oleh gembala kita, bahwa kita diselamatkan itu semua adalah karena kasih karunia Kristus. Betul ya? Itu di pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian perikop yang berikut di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22 adalah bahwa tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi.
Jadi itulah latar belakangnya, makanya Paulus berkata, itulah sebabnya. Berarti ini adalah akibat. Penyebabnya adalah pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu Paulus berkata, aku ini Paulus yang dipenjarakan. Loh, apa hubungannya? Ada. Hubungannya adalah kalau kita baca bacaan kita tadi, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Maksud Paulus di sini adalah bahwa ia dulu pernah menganiaya jemaat Tuhan. Bahkan ia telah meminta surat kuasa dari mahkamah agama untuk menangkap, untuk menganiaya orang-orang yang percaya pada saat itu. Itu sebelum Paulus. Dulu namanya masih Saulus. Ya, dikatakan begini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Apa itu? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus Yesus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tentu ayat ini dilatar belakangi bagaimana Paulus dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Seperti yang saya katakan tadi. Di dalam kisah para rasul 9 ayat yang ketiga, Paulus sudah mendapat surat kuasa untuk menganiaya orang Kristen. Tetapi pada saat itu, ketika Paulus hendak berjalan ke Damsyik untuk melaksanakan tugas dalam tanda petik, tugas mulianya pada saat itu, maka ia ditangkap oleh Tuhan. Pada saat itu, terjadi dialog yang sangat hebat. Paulus berkata, siapa engkau Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, akulah Tuhan yang engkau aniaya itu. Dari situ Saulus, yang namanya akhirnya menjadi Paulus, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan. Nah, pertanyaannya adalah, kepada siapa sebenarnya Paulus melayani? Sebenarnya secara umum itu Paulus melayani kepada saja. Tetapi Tuhan khususkan dia di dalam Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 saya baca buat kita. Demikian firman Tuhan. Roma 15 ayat 16, ayat 15 dan 16. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sekali lagi, ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, buat siapa sih Paulus diutus oleh Tuhan? Secara umum Paulus melayani siapa saja, tetapi secara khusus Tuhan mengutus dia untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu apa yang Paulus kerjakan setelahnya? Kalau kita baca kisah para rasul 19 dan pasal 20, di situ Paulus memberitakan firman Tuhan dengan wah. Lalu ia membawa seorang Yunani atau seorang non-Yahudi. Disitulah orang-orang Yahudi melihat dia. Kalau kita baca kisah para rasul pasal yang pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25 kalau nggak salah, di situ Paulus masih berbincang-bincang dengan teman-temannya. Tapi kemudian mari kita baca kisah para rasul ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Inilah firman Tuhan. Kenapa Paulus ditangkap? Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang Yunani pula.
ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat ini, sebab mereka telah melihat Trofimus, ini dia orang Yunani yang dibawa oleh Paulus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di dalam kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Singkat cerita, karena isu ini maka Paulus dipenjara akibat tragedi di Yerusalem. Kemudian Paulus dibawa ke Roma. Inilah latar belakang bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Namun ada hal penting yang harus kita ketahui di dalam bacaan kita tadi. Saya boleh baca di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang ke-5a. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Oke? Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Kemudian ayat yang ke-9a. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Inilah yang aku maksudkan, hal-hal penting yang akan kita dengarkan hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita baca ayat 4, ayat 5a dan ayat 9a, ada rahasia. Dikatakan di situ ayat 4 ada rahasia Kristus. Ayat yang ke-5a ada sesuatu yang dirahasiakan. Kemudian ayat 9a ada rahasia yang berabad-abad. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih rahasia yang telah berabad-abad itu yang belum terungkap? Bapak Ibu Saudara terkasih, ini rahasianya. Selama berabad-abad, dengar Bapak Ibu Saudara terkasih, selama berabad-abad bangsa Yahudi hidup dalam paradigma bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Betul? Ya. Sehingga paradigma itu membatasi penerimaan bangsa Yahudi terhadap orang-orang yang non-Yahudi. Sekali lagi, ada paradigma bagi orang Yahudi atau bagi orang Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Betul? Nah, karena paradigma inilah mereka penerimaan mereka akan bangsa lain yang di luar Yahudi itu terbatas. Sehingga mereka berpikir hanya kamilah umat Allah. Yang lain bukan umat Allah. Nah, kalau melihat aksi sewaktu Paulus ditangkap, sebenarnya gara-gara apa? Betul ya? Nampaknya mereka sedang terganggu. Betul. Bapak Ibu, Fritz Heider dalam bukunya yang berjudul Balance Theory atau teori keseimbangan, dia pernah berkata begini, bahwa setiap manusia pada dasarnya ingin menjaga keseimbangan jiwanya. Sekali lagi, Fritz Heider berkata begini, bahwa setiap manusia pada dasarnya ingin menjaga keseimbangan jiwanya. Misalnya keseimbangan keyakinan, kemudian keseimbangan pengetahuan, kemudian keseimbangan nilai. Saya kasih contoh. Misalnya ada di antara Bapak Ibu yang suka akan artis atau atlet A. Kemudian artis atau atlet ini mengenakan produk tertentu. Katakanlah produk itu namanya produk Griebers. Ini adalah sebuah produk yang wah tentunya, begitu. Tentu para penggemarnya, karena orang yang mereka favoritkan itu memakai produk itu, maka para penggemarnya kemudian memakai produk itu. Singkat cerita, pada akhirnya atlet atau artis tadi itu tidak memakai produk itu lagi. Apa yang terjadi? Maka di situ para penggemarnya bisa kecewa. Betul? Kecewa, bisa tidak memakai produk itu lagi, atau kecewa bisa tidak mengidolakan artis atau atlet tadi itu. Ngerti sampai di sini ya? Aku kasih contoh lain lah. Contoh lain begini.
Misalnya kita mengidolakan pendeta A, apa-apa pendeta A, sampai di YouTube, di ibadah manapun, hanya dialah yang kita dengarkan, pendeta A. Kemudian ada isu miring tentang pendeta A ini, betul? Ada isu miring yang tidak mengenakan, sehingga orang ini memberi respon. Responnya bisa bermacam-macam. Kenapa ia memberi respon? Karena keseimbangan jiwanya terganggu, sehingga ia memberi respon. Responnya macam-macam. Responnya bisa membela pendeta ini habis-habisan. Di Instagramnya, di status Facebooknya, di status WhatsAppnya, pokoknya membela orang ini habis-habisan. Itu salah satu respon. Tapi ada respon yang mungkin kita tidak duga-duga. Apa itu? Bahwa ia kecewa tidak hanya kepada pendeta ini, tapi ia kecewa terhadap kekristenan. Karena apa? Karena jiwanya sedang terganggu. Bapak Ibu Saudara terkasih, bisa kita bayangkan paradigma bahwa hanya orang Israel lah umat pilihan Allah. Itu selama berabad-abad, selama ratusan tahun, itu mereka pegang. Selain umat Yahudi, selain bangsa Israel, yang lain bukanlah umat Tuhan. Yang lain bukanlah umat pilihan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Bacaan kita tadi itu, dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-21 tadi itu. Berbagai macam respon ketika Paulus membawa beberapa orang yang non-Yahudi masuk ke bait Allah. Di situ orang memberi respon. Nah, kembali kepada berita penting tadi itu, apa sih sebenarnya rahasia itu, Bapak Ibu Saudara terkasih? Apa sih rahasia itu? Kalau kita baca bacaan di dalam Efesus pasal yang kedua, satu perikop sebelum perikop kita yang tadi itu, judulnya adalah dipersatukan oleh Tuhan. Dengan kata lain, rahasia yang selama ini tidak terungkap adalah bahwa di dalam Tuhan tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi. Tidak ada lagi bersunat dan tidak bersunat. Tidak ada lagi istilahnya orang dekat ataupun orang jauh. Karena semuanya sama di mata Tuhan. Dan firman Tuhan pun menegaskan akan hal ini. Saya baca Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Roma 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Roma 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Apakah benar firman Tuhan mencatatkan itu? Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya. Dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ini dia pesan pentingnya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis bahwa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, rahasia yang selama ini tertimbun oleh sebuah, dalam tanda petik, oleh sebuah kebodohan yang katanya umat pilihan Allah, yang mengklaim bahwa mereka lah satu-satunya bangsa yang layak di hadapan Tuhan. Tapi oleh seorang hamba Tuhan Paulus membuka rahasia itu, tentunya oleh hikmat Tuhan lewat Roh Kudus. Apa itu? Bahwa tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Nah, karena kita semua sudah sama di mata Tuhan, apa sih yang bisa kita peroleh dari kesamaan itu? Saya baca buat kita Bapak Ibu dari mulai ayat yang kelima ya, dari Efesus tadi itu. Dari ayat kelima, demikian firman Tuhan. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Ini tadi yang saya maksud, tertimbun. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris.
apalagi anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Inilah dia akibat dari ungkapan rahasia itu. Jadi ahli waris sudah bukan milik satu bangsa atau satu suku lagi. Member anggotanya bukan milik satu bangsa atau suku lagi. Kemudian pesertanya tidak hanya milik satu bangsa atau suku lagi, melainkan seperti tema kita, untuk semua bangsa. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan kalau rahasia ini tidak terungkap, maka hanya di mata orang Yahudi lah ahli waris itu. Maka hanya bagi orang Yahudi lah members keanggotaan itu. Dan hanya bagi orang Yahudi lah kartu peserta itu ada. Tetapi karena rahasia itu sudah terungkap, saya mau katakan, tidak ada lagi orang Yahudi ataupun non-Yahudi. Yang ada kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih, yaitu saya, saudara, dan semua umat Tuhan yang dinamakan jemaat Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jadi berbahagialah kita semua yang ada dalam acara ini. Makanya ada satu lagu berkata begini, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Iya, itulah indahnya kita setelah rahasia itu terbuka. Nah, sebagai kesimpulan pada hari ini, saya ada 2 poin yang bisa saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu, setelah kita dipersatukan di dalam Kristus Yesus, maka saya mau katakan yang pertama, tidak ada lagi Kristen kelas 1. Pendeta boleh ada, majelis boleh ada, koster boleh ada, tapi tidak ada Kristen kelas 1. Itu mau saya katakan. Tidak ada itu Kristen, oh iya hebat dia ya, nanti surga kelas 1. Enggak. Bahkan kekristenan menentang keras yang namanya kasta. Betul? Kekristenan menentang keras yang namanya kasta. Kita semua sama di mata Tuhan. Itu poin pertama sebagai kesimpulan kita. Jadi tidak ada nanti para pendeta yang pertama masuk surga. Enggak. Siapa yang setia sampai dengan akhir, kata Matius pasal yang terakhir, Matius pasal 24, maka ia yang akan selamat. Kalau kita setia, maka kalau pengangkatan datang, mungkin kita yang pertama diangkat. Mungkin jemaat yang pertama diangkat, bukan pendetanya, bukan penatuannya Bapak Ibu. Jadi tidak ada Kristen kelas 1. Tidak ada Kristen yang eksklusif. Semua kita di mata Tuhan. Tapi Pak Pendeta kok ada majelis, kok ada penatua? Ya, itu bagian dari pelayanan. Itu bukan memilah-milah, oh ini Kristen ini depan. Oh enggak. Itu poin pertama. Poin kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ada tugas. Sebagaimana Paulus yang katanya adalah yang terhina karena dia dulu sempat menganiaya orang jemaat Kristen. Maka kita ada tugas. Sebagaimana dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 tadi itu. Bagaimana orang diselamatkan kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang memutus? Bagaimana kalau nggak ada yang diutus, kalau nggak ada yang siap? Jadi poin kedua yang mau kita renungkan pada hari ini adalah Bapak Ibu Saudara terkasih, karena kita semua sudah sama di mata Tuhan. Tidak ada Kristen, oh ini sekolahnya teologi doktor loh Pak, oh ini enggak. Meski kita tidak ada latar belakang teologi, itu penting, ya, itu penting, cukup penting. Tapi itu bukan dasar satu-satunya untuk kita terjun dalam pelayanan. Bapak Ibu mau diutus oleh Tuhan, silakan. Pada saat itu bisa bayangkan nggak? Ada Yahudi dan ada non-Yahudi. Bagaimana Paulus disorot sampai ia dipenjara, bahkan disesah sebelum ia dipenjara. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 21 ayat terakhir sampai Kisah Para Rasul pasal 22 itu, bagaimana menderitanya Paulus. Betul?
Kita kan sekarang pelayanannya nggak ada. Lu Yahudi nggak? Enggak. Karena semua kita sudah sama di hadapan Tuhan. Mungkin yang bisa kita bedakan adalah dia sudah Kristen atau belum. Oh, bahkan kalau Kristen pun bisa kita layani. Nah, inilah firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari, ada 2 poin. Tidak ada Kristen kelas 1, apalagi main kasta-kastaan kayak di negara India sana. Yang kedua, ada tugas penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini, yaitu kita melanjutkan estafet apa yang pernah dilanjutkan oleh Paulus, sang rasul yang begitu hebat itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sudah mengingatkan kami, Allah yang sudah menasihati kami, Allah yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan ya Tuhan untuk sebuah rahasia yang selama ini tertimbun selama berabad-abad, bahwa tidak ada lagi Kristen eksklusif, tidak lagi Kristen kelas 1, semuanya sama di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa tidak ada Kristen yang membeda-bedakan, kamu Kristen ini, kamu Kristen ini, karena kami semua sama di mata Tuhan. Kami sama-sama orang yang ditebus oleh darah Kristus. Kami sama-sama menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan itu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau meteraikan firman-Mu itu dalam loh hati kami, agar apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini dapat kami lakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama umat di segala tempat dan di segala abad. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang setia, kini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui ibadah online ini. Bagi yang tergerak ingin memberikan persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, kolekte maupun persembahan lain dalam rangka mendukung setiap aktivitas Gereja Rasuli Indonesia Berkat, bisa memberikannya melalui transfer ke rekening bank gereja yang tertera di layar berikut ini. Dan kami mengajak untuk jemaat Tuhan untuk terus memperhatikan pengumuman di dalam warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan
Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini, atas nama Gembala Sidang seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih buat waktu yang Bapak Ibu berikan buat ibadah hari ini, dan tak lupa berterima kasih buat seluruh persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Tentunya masih lewat transfer ya, transfer ke nomor rekening. Kita sekarang ada 2 bank, tapi nanti akan satu, yaitu ke Nobu Bank dan Bank BCA. Kemudian pengumuman, jangan lupa kita setiap hari Rabu ada Facebook Live dalam kebaktian tengah minggu kita jam 7:30. Hari Jumat juga kita ada doa malam dimulai jam 7:30 juga. Dan yang saya khotbahkan ini akan kita sharingkan kembali dalam doa malam kita di hari Jumat yang dimulai 7:30. Kemudian jangan lupa setiap hari Minggu kita juga tetap tampil, tapi masih dalam online ya. Habis ini anak-anak jangan lupa ada Aba Berkat. Oke? Ya, tetap lakukan 5M. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, tentunya pakai sabun. Kemudian M yang keempat apa? Menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima, sejauh mungkin mengurangi mobilitas kita di luar rumah. Saya percaya kalau itu kita lakukan, meskipun kita ada tugas yang begitu mendadak, tapi kalau kita melakukan protokoler 5M tadi itu, kita akan tetap sehat. Amin? Ya. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita persiapkan hati kita. Sebentar kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Allah yang sudah memberkati kami pada pagi menjelang siang hari ini, lewat pujian, lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami kembali diingatkan ya Tuhan, bahwa tidak ada lagi Kristen kelas 1. Tidak ada lagi yang percaya hanya orang A, orang B. Semua sama di mata Tuhan. Tidak ada Kristen kelas 1 atau Kristen eksklusif. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan atas segala bangsa. Namun kami ada tugas ya Tuhan. Sebagaimana hamba-Mu Paulus memberitakan firman Tuhan begitu gigihnya, kami pun Tuhan utus ke tengah-tengah dunia ini untuk kami menjadi alat Tuhan, untuk kami terus memberitakan firman Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan karunia-karunia apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pakai kami Tuhan kemanapun kami berada, di tengah keluarga, di tengah komunitas kami pun Tuhan yang memberkati kami. Kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan. Kami berdoa memohon kepada Tuhan, mampukan mereka ya Tuhan untuk terus bekerja dengan baik, bersatu hati, semua unsur yang ada, dari mulai menteri, kepala daerah, DPR, DPRD, kepolisian, TNI darat, laut, dan udara, semua unsur yang ada di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan yang memberkati mereka untuk menjalankan roda perekonomian ya Tuhan, yang sekaligus harus terus berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati pemerintah kami ini ya Tuhan, mampukan mereka di tengah-tengah sukarnya untuk menjalankan roda perekonomian dan harus menjaga protokol kesehatan. Secara khusus ya Tuhan, di masa-masa menjelang hari Lebaran ini ya Tuhan, pemerintah kami terus giat untuk membatasi ruang gerak orang-orang agar tidak berkerumun ya Tuhan. Karena itu akan membuat klaster-klaster baru lagi ya Tuhan. Setahun lebih kami sudah berjuang, rasanya sia-sia Tuhan. Kalau jumlah yang positif meningkat lagi ya Tuhan. Kami sudah belajar dari banyak negara seperti India pada saat ini. Betapa kewalahannya mereka Tuhan, karena mereka sempat lengah. Mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan. Maka kami sebagai masyarakat pun Tuhan berkati, Tuhan ingatkan agar kami tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati orang-orang yang sudah divaksin,
agar tidak lengah diri, agar tidak jumawa ya Tuhan, agar kami juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang beribadah, baik yang ibadah secara tatap muka atau onsite maupun yang ibadah online. Tuhan memberkati setiap persiapan-persiapan yang dilakukan, agar lewat ibadah itu tetap nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan. Kami tetap berdoa untuk mereka yang dalam tahap pemulihan atau mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus lawat mereka, jamah tubuh mereka, agar mereka beroleh kesembuhan. Banyak orang yang perekonomiannya saat ini terganggu ya Tuhan, karena masa pandemi yang terus masih ada Tuhan. Tuhan yang memberkati siapapun di antara mereka, agar di masa-masa pandemi ini ada jalan keluar, sehingga umat-umat Tuhan yang mengalami dampak akibat pandemi ini, mereka tetap kuat dan semangat untuk menjalani kehidupan ini. Tak lupa kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, secara khusus di dalam pergumulan kami saat ini, masalah keuangan. Ada begitu banyak kewajiban yang harus kami penuhi. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berbaik hati, yang memberikan persembahan khusus, memberikan persembahan perpuluhan. Tuhan yang memberkati mereka. Kami percaya tangan kuasa Tuhan yang begitu besar itu sanggup untuk mencukupi semua kebutuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengarkan ibadah pada hari ini, Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi isi hati mereka. Tuhan berkati mereka, apa yang jadi pergumulan dan kerinduan hati mereka, seturut dengan waktu Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami, disempurnakan oleh Roh Kudus dan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang percaya kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari siapkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan tengadahkan wajahmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.